Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Angel Trijanza, dan rekan saya, Niken Alia Wulandari, yang diampu oleh Bapak Dr. Laswadi MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian didaktikal desain research. Bisa kita perhatikan di sini peta konsepnya. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian didaktikal design research. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang model pengembangan dan penerapan didaktikal design research. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang cara menentukan instrumen penelitian didaktikal design research. Dan yang keempat, kami akan menjelaskan tentang prosedur penelitian desain didaktikal design research, dan yang terakhir kami akan menjelaskan tentang teknik analisis penelitian didaktikal design research. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian didaktikal design research atau kita singkat dengan DDR. DDR atau Didaktikal Design Research adalah penelitian yang mengungkapkan hambatan belajar atau learning obstacle dalam proses pembelajaran dan bertujuan untuk mengantisipasi serta menghilangkan hambatan belajar dalam pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu DDR atau desain didaktis merupakan rancangan pembelajaran berupa bahan ajar yang berdasarkan penelitian learning obstacle pada pembelajaran matematika yang telah muncul sebelumnya. Desain didaktis ini dirancang dengan tujuan untuk mengatasi atau mengurangi learning obstacle yang muncul, agar siswa mampu memahami konsep suatu materi dalam matematika secara utuh. Dengan menggunakan desain didaktis, ini diharapkan siswa tidak lagi menemui hambatan-hambatan dalam memahami suatu konsep matematika. Di sini perlu juga kita ketahui, didaktik berasal dari kata didasken. Dalam bahasa Yunani berarti pengajaran, dan didaktos berarti mengajar. Didaktikal design research ini merupakan salah satu model penelitian desain research. Jadi kesimpulannya yaitu DDR ini adalah penelitian yang mengungkapkan hambatan belajar atau bisa kita sebut dengan learning obstacle dalam proses pembelajaran untuk yang mengungkapkan hambatan belajar. Pembelajaran dan bertujuan untuk mengantisipasi serta menghilangkan hambatan belajar dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan dan penerapan didaktikal design research atau DDR. Dalam DDR ini terdapat dua model pengembangan dan penerapan didaktikal design research. Yang pertama, ada model yang dikembangkan oleh Hudson. Model yang dikembangkan oleh Hudson ini lebih menekankan pada pengembangan didaktik. Artinya di sini dalam menyusun desain pembelajaran, guru berfokus pada hubungan siswa dengan bahan ajar atau bisa kita sebut dengan hubungan didaktis. Selanjutnya, proses desain didaktis ini menurut Hudson ini mengadaptasikan dari model perancangan pembelajaran, yaitu yang meliputi tahap yang pertama ada tahap analisis, yang kedua ada tahap perancangan, yang ketiga ada tahap pengembangan, yang keempat ada tahap interaksi, dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Selanjutnya, yang kedua ada model yang dikembangkan oleh Suryadi. Adapun tahapan utama dalam penelitian desain didaktis menurut Suryadi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu yang pertama ada tahap analisis situasi didaktis, yang kedua tahap analisis metapedadidaktik, dan yang ketiga ada analisis retrospektif. Dimana di tahap yang pertama ini yaitu analisis situasi didaktis dilakukan sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis. Selanjutnya ada analisis metapedadidaktik. Maksudnya di sini analisis hubungan segitiga didaktik.
Di sini dalam proses pembelajaran terjadi hubungan tiga serangkai atau hubungan antara guru, siswa, dan materi. Itulah kenapa disebut dengan segitiga didaktik. Segitiga didaktik yang menggambarkan hubungan pedagogis antara guru dengan siswa serta hubungan didaktik atau bisa kita sebut dengan hubungan antara siswa dan materi. Ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Di sini, aktivitas guru dalam pembelajaran difokuskan bukan pada siswa dan materi secara terpisah, tetapi difokuskan terhadap hubungan antara siswa dan materi pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan guru dengan siswa. Ini disebut dengan pedagogical relation atau hubungan pedagogis. Sedangkan hubungan antara siswa dan materi disebut dengan didactical relation atau hubungan didaktik. Selanjutnya di sini peran guru paling utama dalam konteks segitiga didaktis ini adalah menciptakan suatu situasi didaktis sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa. Jadi kan ini berarti bahwa seorang guru selalu perlu menguasai materi ajar, juga perlu memiliki pengetahuan lain yang terkait dengan siswa. Situasi didaktis dan pedagogis merupakan suatu yang sangat kompleks, sehingga guru harus memiliki kemampuan yang dapat memandang hal tersebut secara komprehensif dan dapat mengidentifikasi, menganalisis hal-hal yang penting terjadi dan melakukan tindakan yang tepat agar pembelajaran optimal. Selanjutnya di sini kemampuan tersebut selanjutnya disebut sebagai metapedadidaktik. Metapedadidaktik ini terdiri dari 3 komponen penting, yaitu kesatuan, fleksibilitas, dan koherensi atau pertalian logis. Kesatuan maksudnya di sini yaitu guru mampu memandang sisi-sisi didaktis segitiga didaktis yang dimodifikasi sebagai suatu yang utuh. Maksud di sini fleksibilitas adalah antisipasi yang sudah disiapkan oleh guru disesuaikan dengan didaktis dan pedagogis. Dan tahap yang terakhir di sini ada tahap analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil situasi didaktis hipotesis yang mengaitkan hasil analisis metapedadidaktik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menentukan instrumen penelitian DDR. Di sini ada Hypothetical Learning Trajectory atau bisa kita sebut dengan HLT, merupakan suatu instrumen yang menjadi panduan pada proses pelaksanaan penelitian DDR ini. Sebagai perluasan dalam percobaan pikiran yang dikembangkan oleh Freudenthal. Maksudnya di sini HLT terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang mendefinisikan arah tujuan pembelajaran. Dan yang kedua ada kegiatan belajar, dan yang terakhir ada hipotesis proses belajar untuk memprediksi bagaimana pikiran dan pemahaman siswa akan berkembang dalam konteks kegiatan belajar. HLT ini digunakan sebagai bagian dari apa yang disebut dengan siklus mengajar matematika untuk 1 atau 2 pembelajaran atau bahkan lebih dari 2 pembelajaran. HLT ini digunakan untuk membimbing proses percobaan pembelajaran agar sesuai dengan spesifikasi materi dan hipotesis pembelajaran yang sudah ditentukan dalam bentuk HLT. HLT ini berperan pada setiap tahapan desain riset. Dan di sini berikut ini adalah
peran dan posisi HLT dalam setiap tahapan desain research. Yang pertama ada tahap preparation and design. Maksudnya di sini pada tahap ini HLT dirancang untuk membimbing proses perancangan pada bahan ajar yang akan dikembangkan di adaptasi. Yang kedua ada tahap desain eksperimen. Maksudnya di sini selama percobaan pembelajaran HLT berfungsi sebagai pembimbing untuk guru dan peneliti yang akan difokuskan dalam proses pembelajaran, wawancara, dan observasi. Peneliti dan guru perlu menyesuaikan HLT dengan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan pembelajaran. Dan tahap yang ketiga itu ada tahap retrospektif analisis. Maksudnya di sini pada tahap ini HLT berperan sebagai petunjuk dalam menentukan fokus analisis bagi peneliti. Karena prediksi dibuat berkaitan proses belajar siswa, maka peneliti dapat membandingkan antisipasi dari prediksi melalui observasi selama percobaan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken Alia Wulandari. Selanjutnya yaitu D. Prosedur Penelitian Didaktikal Design Research atau DDR. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini meliputi beberapa tahap seperti yang dikemukakan oleh Borg and Gold, yaitu yang telah kami cantumkan dalam PPT kami dari 1 sampai 7. Nah, untuk poin yang pertama yaitu Research and Information Collection, tahap pengumpulan data, di mana pada tahap ini pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian pengembangan ini adalah penentuan materi dan analisis learning obstacle yang dilakukan pada awal proses penelitian. Lalu yang kedua itu planning atau tahap perencanaan, di mana tahap ini dilakukan penyusunan draft desain didaktis dan penyusunan instrumen penelitian. Di mana penyusunan draft desain didaktis, komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun desain didaktis yaitu pembagian materi sesuai urutan atau didaktis, lalu identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, topik, kelas atau semester, lalu kemampuan yang diukur. Nah, untuk penyusunan instrumen penelitian, pada tahap ini disusun instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu instrumen penelitian, desain didaktis, angket respon siswa, dan tes. Lalu poin ketiga, di mana pada tahap ini peneliti melakukan pengembangan desain didaktis sesuai dengan draft yang telah disusun pada tahap perancangan. Di mana tahap dalam pengembangan yaitu pengembangan desain didaktis, penyuntingan desain didaktis, validasi desain didaktis, revisi desain didaktis, dan untuk pengembangan desain didaktisnya yang dikembangkan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan saran perbaikan. Setelah dapat saran, disetujui oleh dosen, kemudian divalidasi oleh validator. Lalu untuk validasi desain didaktisnya diserahkan kepada validator untuk diberikan penilaian. Validator desain didaktis ini adalah ahli desain dan ahli materi. Lalu untuk poin yang keempat itu preliminary field testing atau uji coba lapangan awal, di mana desain didaktis bahan ajar yang telah selesai dibuat selanjutnya diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap ini uji coba dilakukan untuk mengetahui respon peserta didik dan dapat memberikan penilaian terhadap kualitas terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Lalu yang kelima, main product revision atau revisi hasil uji coba lapangan awal,
Nah, setelah desain didaktis diuji cobakan pada uji coba awal, maka akan didapatkan hasil respon serta penilaian dari peserta didik dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari desain didaktis bahan ajar yang telah disusun tadi. Nah, setelah diketahuinya kelemahan dan kelebihannya, maka peneliti akan memperbaiki desain didaktis bahan ajar tersebut. Lalu untuk poin ke-6 yaitu main field testing atau uji coba lapangan, di mana desain didaktis yang telah direvisi dari hasil uji coba lapangan awal sebelumnya akan diuji coba pada lapangan lagi. Uji coba lapangan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi setelah menggunakan desain bahan ajar didaktis. Nah, pada akhir pembelajaran, peserta didik diberikan tes untuk melihat kemampuan peserta didik setelah menggunakan desain didaktis. Lalu poin yang ke-7 yaitu operational field testing atau penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan, di mana desain didaktis yang sudah diuji cobakan sebelumnya selanjutnya direvisi. Revisi yang dilakukan disesuaikan dengan hasil tes yang diberikan kepada peserta didik. Nah, apabila hasil tes tersebut sudah mencapai kriteria baik, maka desain bahan ajar didaktis belum dikembangkan sehingga telah berhasil, maka dari hasil uji coba itu dijadikan bahan perbaikan. Lalu untuk poin yang ke-7, di mana desain didaktis yang sudah diuji cobakan pada uji coba lapangan selanjutnya direvisi. Nah, revisi yang dilakukan yaitu disesuaikan dengan hasil tes yang diberikan kepada peserta didik. Di mana hasil tes tersebut sudah mencapai kriteria baik, maka desain bahan ajar didaktis telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir. Namun apabila produk desain bahan ajar didaktis belum sempurna, maka hasil dari uji coba ini dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang siap digunakan sebagai bahan ajar. Lalu untuk yang poin bagian E, teknik analisis penelitian research didactical design atau DDR, di mana menurut Suryadi 2011, DDR memikirkan secara komprehensif tentang apa yang disajikan, bagaimana kemungkinan tanggapan siswa, dan bagaimana mengantisipasinya. Di mana proses berpikir ini dilakukan dalam 3 fase pembelajaran, sebelum, pada saat, dan setelah pembelajaran. Lalu proses berpikir guru pada 3 fase tersebut beserta hasil analisisnya berpotensi untuk menghasilkan desain didaktif inovatif, di mana 3 tahap tersebut yang pertama itu analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis hipotetis termasuk ADP, di mana tahapan yang dijabarkan dalam kegiatan tahap 1 ini, analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran. Yang pertama itu menentukan materi, misalnya matematika, yang akan menjadi bahan penelitian. Lalu mencari data atau literatur mengenai materi yang telah ditentukan tadi. Lalu mempelajari dan menganalisis materi yang telah ditentukan. Selanjutnya mengembangkan instrumen tes berupa tes kemampuan responden dengan menyusun indikator kemampuan tiap soal dan membuat atau memilih soal-soal yang variatif. Lalu melaksanakan tes kemampuan responden awal dan melakukan wawancara semi struktur untuk mengetahui kesulitan siswa mengenai konsep pembelajaran tadi. Lalu yang
keenam, menganalisis hasil dari tes kemampuan responden awal tadi dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi kesulitan siswa mengenai konsep dalam pembelajaran. Lalu menyusun desain didaktis yang sesuai dengan kesulitan siswa mengenai konsep pembelajarannya. Dan yang terakhir untuk tahap pertama, membuat prediksi respon siswa yang mungkin muncul pada saat desain didaktis diimplementasikan dan mempersiapkan antisipasi dari respon siswa yang mungkin muncul. Lalu untuk tahap yang kedua dari DDR yaitu analisis metapedadidaktik, di mana tahapan yang dijabarkan yang pertama itu mengimplementasikan desain didaktis yang telah disusun, lalu menganalisis situasi respon siswa dan antisipasi terhadap respon siswa saat desain didaktis diimplementasikan. Lalu untuk tahap DDR yang ketiga yaitu tahap 3, analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotetis dengan hasil analisis metapedagogik. Penjabaran dari tahapannya yang pertama itu mengaitkan prediksi respon dan antisipasi yang telah dibuat sebelumnya dengan respon siswa yang terjadi pada saat implementasi desain didaktis. Lalu melaksanakan tes kemampuan responden akhir dan menganalisis hasil dari tes kemampuan responden akhir untuk mengetahui apakah kesulitan siswa yang teridentifikasi masih muncul atau tidak. Lalu menganalisis efektivitas desain didaktis yang dilaksanakan, dan terakhir menyusun laporan penelitiannya. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai penelitian design Didactical Research atau DDR. Mungkin jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.